gimana sih caranya menyatukan pikiran anak-anak yang beda pemikiran terus jadi kita memposisikan sebagai ketua, mungkin kita bukan untuk disegani, bukan untuk jadi ditakuti, tapi menjadi kakak, menjadi sahabat, menjadi teman lah untuk semua para member. Karena mungkin kita harus juga tahu background story-nya dari masing-masing member, gitu kan. Entah dari Mas Kodok sebagai pekerja juga sama dengan Mas, gitu kan. Terus juga Mas Kodok juga pekerjaan juga sip-sipan sama kayak Mas juga. Kita kan juga harus tahu di situ. Karena kalaupun memang kita nggak bisa tahu, kalaupun memang misalnya ada jadwal kopdar, ada jadwal kesana kesini, pasti kan nggak bakal mungkin semuanya bisa hadir, kan gitu. Kita juga harus menaungi di situ, dan kita juga harus bisa memahami karena kan balik lagi komunitas bukan untuk menjadi adu apa ya kalau disebutnya gengsi atau apalah disebutnya. Cuma kan berdirinya komunitas mungkin kita sama-sama di kesukaan atau hobi yang sama gitu kan. Terus di komunitas tersebut itu kita mencari kesenangan, bukan mencari yang lain gitu kan. Teman-teman di Sutra kekeluargaan. Nah, teman-teman ya kekeluargaan dah. Dari kesenangan tersebut, kesamaan tersebut lah menjadi terbentuk dalam satu keluarga gitu. Dari Mas Angger sendiri, cara membesarkan nama komunitas itu gimana sih? Kalau di Sutra Tangerang ya Dok ya? Di Sutra Tangerang itu cara membesarkan komunitas mungkin saya kembalikan lagi kepada member. Karena besar nama komunitas itu bukan dari saya. Oh, berarti percaya. Karena dengan moto yang tadi Umam sebut di arah trust and respect gitu kan. Trust and respect. Kita percaya dan saling menghargai. Saya percaya Mas Kodok bisa membesarkan nama Sutra mungkin pada saat waktu dulu Mas Kodok warawiri sampai ke Cianjur, sampai ke Bantul, sampai ke Gunung Merapi ya waktu itu ya. Gunung Merapi, sampai ke Magelang, sampai ke mana lagi waktu itu ya? Spartan ke daerah Banten. Terus dulu ada Mas Dayat yang sekarang jadi humas. Mas Dayat itu sebagai humas di Sutra itu sampai ke Sumatera. Terus juga dulu basis Cikupa sampai juga ke Lampung. Sampai dulu ada namanya Mas David Renaldi. Mas David orang Sableng di Sutra itu sampai ke Lombok. Ya, mungkin saya pikir yang membesarkan nama Sutra bukan saya, tapi member. Tapi mereka yang telah membesarkan nama Sutra sampai sekarang. Itu. Yang Mas tanya kepada Uma, kenapa bisa terbentuk Super Mager? Dia melenceng. Dari penjelasan tadi terus ke Super Mager ya. Jadi cerita dulu kali ya. Dari awalnya kan main supermoto dari tahun 2016. Masih pakai kelek ya, zaman sepeda motor kelek ya. Nah, nongkrong lah sama anak-anak yang satu motornya sama gitu, nongkrong bareng. Dulu sebelum terbentuk Supermager ada gue gabung di Supermoto Sawangan. Supermoto Sawangan Squad. Triple S. Nah, ketuanya itu beda pemikiran sama member-membernya. Nah, member-membernya ini nggak berani buat ngungkapin itu. Jadi gue lah yang berani speak up. Iya, betul sekali, speak up ya kan. Ngomong ke bapak ketuanya gitu. Akhirnya kecot. Gue cabut dari situ karena gue ngerasa nggak nyaman. Gue pindah ke Moto Trail Parung Independen. Gue pindah ke situ. Udah lumayan nyaman segala macem, pecah juga karena anak-anaknya susah diatur. Soalnya kenapa? Gue waktu dari Triple S, gue jadi pengurus. Pas gue masuk ke Moto Trail belum lama masuk, baru berapa kali kopdar, dengar background gue di Triple S jadi pengurus. Di situ gue langsung diangkat jadi pengurus juga. Akhirnya gue urusin
dan anak-anaknya juga nggak bisa diatur sama gue. Akhirnya gue lepas juga, gue keluar grup, gue lepas dari motor trail. Nah gue nemuin nih teman-teman gitu, Orang gila nih juga. orang gila, bisa dibilang orang gila yang ibaratnya satu frekuensi sama gue. Awal terbentuk Supermager. Nah Supermager itu isinya ya orang-orang yang dari komunitas sebelum-sebelumnya yang pada ngikut ke gue gitu mas. Pecahan supermoto yang lainnya. Pecahan supermoto yang lainnya. Nah gue pengen beda, anak-anak trail tapi gue keluarnya pagi hari gitu, bisa dapet view beda sih. Kalau malam kan cewek-ceweknya juga cewek-cewek ngerokok gitu ya, kurang baik. Kalau pagi ukti Yang pada rajin bangun pagi. Buset. Sholat subuh. Yang rajin sholat subuh ya kan. Nah, disitulah muncul nama Supermager karena gue ajak San Mori. Dia bilang, mager mah bangun paginya. Gitu. Gue mikir gimana caranya gue bisa tetap San Mori biar anak-anaknya nggak males nih, nggak pada mager. Gue mikir gimana ya. Oh ya udah, malam minggu gue kumpulin. Gue riding puncak, naik ride. Habis naik ride, gue magiin di warung sampai pagi. San Mori puncak. Jadi itu cara gue biar bisa San Mori. Bablasan gitu langsung. Jadi bablas. Sekalian. Iya, sekalian. Jadi Konsepnya sekalian. Itu cara gue biar bisa San Mori. Nah, Maka tercetuslah nama Supermager. Dan kita nggak mengakui bahwa diri kita itu komunitas, tapi kita di dalam dapur Supermager kita punya peraturan. Kayak nggak jauhnya, lu di rumah lu pasti punya peraturan kan? Begitupun di Supermager, layaknya komunitas tapi kita nggak mau mengakui komunitas gitu. Gimana ya? Heran juga sih sama anak-anaknya. Soalnya udah di rundingin gimana nih dari anak Supermoto Bogor Raya juga udah ngedorong kita buat ayolah deklarasi jadiin Supermoto independen. Cuma anak-anak bilang udah mah nggak usah, kita jadi internal aja, Supermager ya Supermager, nggak ada independen, Supermager pokoknya. Mantap. Ya intinya tetap kalian kemanapun tetap membawa nama brand Supermager. Begitu. Nah terus apa yang kalian udah pernah lakuin sampai selama ini? Dalam arti Ya apapun. Touring kah? Atau kalian pernah kegiatan kah? Atau kalian pernah membuat satu santunan atau apa gitu? Oh kalau kayak gitu sih alhamdulillah udah ya, karena kan kita berjalan mau 2 tahun nih. Kok jadi gue yang diwawancara? Di channel siapa sih? Garing, ini channel gue bajak kamu. Malam ini gue bajak. Jadi buat kegiatan alhamdulillah udah ada, kayak kemarin bulan puasa ya, Baksos gitu. nah kita ngadain kayak bagi-bagi takjil lah, Bagi-bagi takjil sesama pengguna jalan. Pokoknya yang ada di jalan kita kasih sedikit rezeki dari anak-anak Supermager. Terus kegiatan ya touring juga udah kayak masih deket-deket sih ya, belum jauh, kayak ke pantai Sawarna ya, lu pasti pada tahu lah, Sawarna doang ya kan, manasin motor. Kalau misalkan Supermager tetap berdiri nih, tapi tanpa ada enif besar-besaran seperti STS, Semua Pajajaran segala macem, fine aja atau gimana? Fan aja. Nggak masalah. Mam, Sutra Enip eksternal itu baru kemarin. Bener nggak dok? Sudah selama 4 tahun ya. Berarti Enip eksternal tahun keempat. 3 tahun potong tumpang. Tumpang aja. Tumpang, tanya saksinya. Potong tumpang, dan itu ya udah kita rayain aja bareng-bareng. Keluarganya dulu. Gitu ya? Iya, ya lu rumah lu segini ya. Misalnya gini loh, lu mendirikan komunitas itu, lu gambarkan sama aja lu mendirikan satu rumah. Kalau rumah lu baru cuma maksudnya kayak rumah sederhana, ya wes nikmatin. Jangan mau memaksakan diri rumah ini mau ditingkat. Tapi dari dana pun nggak mencukupi, bener kan dok? Itu harus saling support, dan support itu balik lagi ke member gitu. Misalnya lu mau bikin Enip nih, misalnya mau bikin acara besar-besaran, lu dengan keinginan lu mengundang
seluruh supermoto se-Indonesia. Lu juga harus memikirkan penginapan untuk mereka. Lu harus memikirkan makan dan minum mereka seperti apa di sini. Terus mereka disajikan seperti apa begitu. Lu juga harus memikirkan di situ, bukan cuma hanya serta-merta mereka datang dan habis selesai acara mereka pulang. Ya kalaupun emang nggak ada apa-apa, kalau ada apa-apa, yang bertanggung jawab siapa? Cara. Panitia lagi, panitia acara tersebut. Panitia acara tersebut siapa ya? Supermarket lah, misalnya begitu. Berarti tanpa ada enif besar-besaran seperti itu, fine-fine aja ya? Fine-fine. Pertanyaan lagi nih Mas, kalau misalkan supermarket nih kan, dia menjadi suatu wadah internal. Kalau misalkan kita datang ke acara enif, misalkan kemarin enif FOS atau STS, kita datang aja tanpa membawa suatu plakat gitu, nggak jadi masalah atau gimana menurut Mas? Karena gini, memberikan satu plakat mungkin kita itu sebagai apresiasi ya, Dok, ya? Apresiasi. Sebagai kenang-kenangan kepada yang membuat acara. Oh, ini loh dari keluarga, misalnya dari keluarga Supermager datang dan memberikan satu plakat penghargaan lah. Jadi itu sebagai apresiasi sesama pengguna, sesama komunitas, sesama perkumpulan dengan tanda kutip di dunia supermoto. Kalaupun memang tidak bisa memberikan plakat ya tidak masalah. Kan yang penting orangnya datang. Nah, iya berarti nggak jadi gimana-gimana. Wah, kalaupun memang niatan kalian datang misalnya, datang ke acara Mas, tapi saya nggak bawa ada plakat. Ya usah silakan. Yang penting saya tahu Umam datang. Yang penting saya tahu keluarga dari Supermarket datang begitu. Oh, datang nih keluarga Supermarket nih, tolong dong disajikan, tolong dong dikasih minum, kan begitu. Setidaknya kita sih tidak bisa mengharapkan, tapi kalaupun memang pada saat nanti Supermarket punya acara dan pun kalau Mas tidak bisa hadir, adik-adik Mas, teman-teman Mas ini bisa disajikan dengan hal yang emang notabene-nya dulu pernah Mas lakukan begitu. Feedback. Kata-kata terakhir dari kalian tentang apa ya? Buat motivasi anak-anak komunitas. Mungkin dari Mas Kodok dulu. Kalau dari saya mungkin apa ya? Kalau sama teman nggak usah baper. Masuk baper. Iya. Di omongan nggak usah pada baper gitu. Ntar diomong dikit masukin ke hati. Gitu. Namanya teman juga bercanda lah. Digeber jangan baper. Nah, dibayar jangan baper. Digas bisik kandas. Kalau dari Mas sendiri untuk penutupan buat teman-teman supermoto yang lainnya, tetaplah jadi diri kalian, jangan jadi orang lain untuk menjadi kalian itu jadi sorotan orang-orang lain. Jadilah diri kalian sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan inovasi-inovasi terbaik kalian untuk di dunia supermoto untuk lebih baik ke depannya dengan tanda kutip positif seperti itu. Oke, mungkin segitu aja kali ya obrolan-obrolan tentang supermoto, komunitas dan sharing dari Mas Angger sebagai ketum dari Smoke Sutra, Mas Bagus sebagai apa Mas? Member saya Mas. Sekarang Mas Bagus sudah sudah menjadi tim merchandise. Jadi kalau teman-teman yang lihat video ini, kalau teman-teman pengen order merchandise official dari Smoke Sutra Tangerang, nah ini ada di sebelah saya orangnya yang berurusan dan yang mengurusi ya kan, yang bakal ribet urusannya nanti. Nah ini Mas Kodok dan saya yang datang sini jauh-jauh bakal ada oleh-oleh. Udah dapat masker, kali ini ntar baju ya. Semoga Coming soon pokoknya. Oke, mungkin segitu aja. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau sharing lebih dalam sama Mas Angger atau Mas Bagus, bisa langsung DM Instagramnya ke Mas Angger dan juga Mas Bagus, atau ke Instagram Smoke Sutra Official. Bisa banget, nanti bakal direspon dengan baik. Dan teman-teman semua yang pengen ngobrol kayak gini sama gua, lu bisa DM Instagram Supermarket ID, itu perkumpulan anak-anak dablek. Jadi atau ke Instagram pribadi gua bakal respon dengan baik. Nanti kita bakal sharing seputar supermoto dan juga trail. Sekian video dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.